Tulisnya itu padahal profesor. Ini kok rancu, disangkanya sama orangnya, bukan aja ya. Di Madura ada raja, yang ada Adipati. Adipati. Semuanya Adipati. Cakraningrat itu Adipati. Oh. Nggak ada raja. Berarti di Madura nih Nggak ada raja. nggak ada raja gitu? Hanya satu raja satu. Siapa? Di Sumeneb karena cantiknya namanya aslinya namanya Nyai Kani. Karena cantiknya mah disebut Nyai Sumekar. Nyai Sumekar gitu. Sekarang jadi lambang Sumeneb. Sumeneb Sumekar. Gitu. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang kembali. Terima kasih sudah memberikan waktunya kepada kita dari Basaraya untuk wawancara ya Pak. Semi wawancara sebenarnya nih. Biasanya saya kalau bicara tuh Pak, kalau ketemu dengan orang baru, saya pasti perkenalan dulu. Menanyakan tentang dari masa kecil Bapak sampai ke pendidikan, sampai nanti selanjutnya bagaimana, bisa diceritakan Pak. Iya, masa kecil saya masih masa-masa Orde Lama ya. Jadi saya kan lahir pada tahun 1952. Sekarang sudah umur 73. 73 ya Pak? 73, iya. Jadi saya sekolah, dulu udah ada SR dulu, Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat, tahun 58. Terus itu, waktu itu sangat tidak seperti sekarang. Sekarang sudah surga ya. Sudah surganya para ini ya, siswa ya Pak sekarang. Iya, jadi saya kalau dapat sangu itu dari orang tua itu sebesar 15 sen dulu. 15 sen ya Pak? Ya, 15 sen. Jadi kalau 5 sen itu dapat cendol satu mangkok ya, satu obung. Satu obung ya? Iya. Makannya susah waktu dulu. Menderita luar biasa sudah. Ya sih, kalau nasi jagung itu sudah luar biasa. Kebetulan orang tua saya seorang polisi. Jadi apa yang jadi hiburan sama orang tua saya, tidak ada apa-apa. Karena kebetulan saya di desa, di Batang-Batang itu. Tugasnya orang tua saya. Jadi setiap hari, setiap malam orang tua saya itu bercerita pada saya, dongeng. Pangeran Diponegoro, Angling Dharma. Guru juga bercerita tentang masalah kehidupan masyarakat tempo dulu seperti Buyung Permai dan sebagainya. Banyak sekali cerita-cerita yang ditanamkan pada saya, termasuk cerita Mahabharata dan sebagainya. Itu. Makanya saya sejak itu tertanam di batin saya untuk mengulas cerita-cerita itu. Setelah saya dewasa, kira-kira umur 15 sampai 18 tahun, saya kalau tidur, tidak tidur di rumah, tidur masjid dengan kawan-kawan. Oh, mungkin dulunya sampean mondok gitu Pak? Tidak, hanya tidur kan di masjid biasa, masih remaja itu. Karena di desa beda dengan di kota. Kalau di desa itu ruangannya kan satu, masa kumpul orang tua, enak. Jadi ngalah lah anak laki-laki. Gitu. Di masjid itu ditanggap sama kawan-kawan, ayo cerita ajul ya. Oke, cerita saya. Beli gorengan. Sudah mulai cerita-cerita tentang sejarah gitu kan? Sudah agak besar, kira-kira umur 18 tahun, diajak ikut ludruk. Ikut ludruk? Di Sumeneb gitu? Iya, di Sumeneb. Di desa, bukan di sini, di Dasu sana. Oh, di desa? Di Dasu sana. Saya jadi sutradara. Oh. Sempat sementara pernah jadi ketua, karena orang tua saya seorang polisi kan disegani tentunya. Jadi ketua saja. Jadi kalau ada urusan kepada birokrasi enak gitu. Berarti menarik ini sebenarnya Pak. Bapak berarti dari muda memang sudah berkecimpung dalam dunia budaya memang. Betul ya. Jadi waktu sekolah saja saya ada permainan wayang orang. Saya jadi tokoh Jotosuro itu. Jotosuro itu adalah patih dari Maesasuro yang berperang bersama dengan Subali dan Sugriwo dulu. Cita Ramayana. Juga dalam pewayangan saya kadang-kadang dia di Nakula, Sadewa dan sebagainya. Tapi memang pemain drama ya, drama klasik gitu. Itulah yang jadi kerjaan saya. Jadi sehingga ketertarikan itu muncul. Ketertarikan muncul karena cerita-cerita orang tua saya menanamkan sejarah pada saya. Dongengnya kan sejarah gitu. Pendeta Duna apa gitu. Saya ikut tertarik sekali. Makanya di jiwa saya waktu sekolah itu suruh mengarang, saya nomor 1 sudah. Ngarang cerita gitu? Ngarang cerita. Ada gambarnya ceritakan, saya cerita nomor 1 ya.
Begitulah kehidupan saya. Iya. Hanya disayangkan waktu dulu sekolah itu sangat sulit ya, karena dasar biaya. Jadi saya dapatkan memberang sekolah itu ya ndak sekolah namanya. Sampai ini jenjang pendidikan tinggi. Iya, sampai di SLTA, tapi tidak begitu memperhatikan sekolah saya. Bahkan saya jarang pegang buku. Kenapa? Saya ingatan tajam. Oh, ingatannya tuh lewat pakai cerita-cerita dari Jadi, bapak tadi itu ya. kalau guru mengajarkan ini dan nyambung ya. Kalau tapi cerita ini begini, saya nyambung langsung. Memang kebanyakan seperti itu ya, Pak. Iya. Kalau kita baca buku sejarah tuh memang agak rada sulit tuh menangkapnya tuh. Tapi Iya, biasanya. kalau diceritain, nah Iya, itu kok iya, nempel betul. gitu kan biasanya. Nempel, gitu, iya, Pak. betul. Iya. Memang, berarti dari sekian banyak faktor tadi, itulah yang menjadi ketertarikan Bapak terhadap budaya itu, Pak. betul. Terus lihat ini kayaknya banyak nih buku karangan sampean itu, Pak. Iya, betul. Ini kurang lebih ada berapa nih? Satu. Kalau yang di sini kurang ini, Oh, semua kurang ya? tulisan saya, buku saya sudah 25 judul itu. Masya Allah. Yang 2 itu masih ada, saya Raden Trunojoyo dengan sejarah Madura lengkap itu. Iya. Raden Trunojoyo saya sudah tinggal menunggu penerbitannya, entah kapan. Itu setebal 200 halaman. Kalau sejarah Madura itu mungkin saya meliputi seluruh Madura karena itu sampai 500 halaman mungkin. Sampai 500 halaman ya, Pak? Iya, 500 halaman. Ini rata-rata karya Bapak ini semua tentang sejarah gitu ya, Pak ya? Ya, sejarah dan budaya ada. Ada budaya juga ya, Pak? Iya. Selain karyanya juga banyak nih, juga koleksinya juga banyak nih ya? Iya, itu literatur. Karena menulis saya tidak seperti penulis yang lain. Tidak terpaku kepada buku saja. Karena menulis sejarah itu sebenarnya jangan terpaku pada buku saja, tapi mengerti kepada ilmu arkeologi, tentang genealogi, gitu, Pak. terus tentang sastra bahasa dan lain sebagainya, termasuk genealogi, termasuk arkeologi itu perlu agar mengetahui. Contoh, kalau tidak mengerti genealogi nanti orang kabur. Di sejarah-sejarah terkenal itu kadang-kadang penulisnya sudah profesor dan sebagainya, tapi karena tidak punya ilmu genealogi, maka nama itu kabur. Kabur. Yang mana yang benar? Contoh ya, di Pamekasan itu ada seorang tokoh dulu namanya Pangeran Mekasari. Iya. Nah, itu campur dengan Pangeran Wirosari. Padahal kalau dilihat, Pangeran Megatsari itu punya putra namanya Pangeran Mertosari. Mertosari itu punya putra namanya Pangeran Wirosari. Jadi Adipati di Sumenep itu orang Pamekasan kan gitu. Karena dia ambil bantu oleh Yudonegoro. Penulis itu tidak mengerti antara Megatsari dan Mertosari dan Wirosari. Ini kan satu pam ya. Satu keluarga gitu. Satu keluarga ya begitu. Jadi itu Megatsari benar jadi Raja Sumenep, bukan itu. Padahal cucunya gitu ya. Iya. Mas Idi ini yang cukup terkenal menjadi contoh. Banyak lah orang-orang Mekasan, pembesar Mekasan jadi adipati di sini seperti Pulang Jiwo. Pulang Jiwo agar kata di Mekasan. Pulang Jiwo itu juga rancu. Pulang Jiwo itu ada di Pamekasan ada, di Sumenep ya menjadi Raja Sumenep, tapi orang Pamekasan juga ada yang di Sepudi. Jadi Pulang Jiwo di sini itu Raden Kaskian dari Pamekasan, yang itu abad ke-18 ya ke-17. Yang Sepudi itu abad ke-14, jauh. Jauh gitu. Pulang Jiwo di sana namanya Penembahan Wirakrama, jadi lain. Nah, di sejarah tulisan itu padahal profesor. Ini kok rancu, disangkanya sama orangnya, bukan. Contoh gitu. Banyak Wedi dan banyak Wide. Itu yang nulis orang mana, Pak? Orang sudah saya tidak perlu sebut orangnya ya. Ada di buku saya itu ada. Saya baca. Kok begini? Banyak Wide itu nama kecilnya Arawira Raja. Banyak Wedi adiknya Joko Dole. Itu disamakan padahal abadnya lain. Banyak Wedi itu pada abad ke-15. Kalau banyak Wide itu abad ke-13. Abad ke-13. 200 tahun sudah ya. Gitu. Karena mereka penulis hanya terpaku pada buku. Tidak ke lapangan dan tidak mengerti ilmu genealogi, ya terrancu. Betul. Nah, makanya saya itu banyak kunjungan ke lapangan. Oh iya. Kembali lagi ke kota Sumenep, Pak, ini, Pak. Iya.
tadi kan sudah bicara tentang kerancuan ya, salah satu kerancuan penulis gitu kan. Iya. Ada saja walaupun itu seorang profesor gitu Pak. Iya, banyak itu. Kembali lagi ke Kota Sumeneb, kira-kira asal usul Kota Sumeneb Pak? Sumeneb ini sesungguhnya lama ya, hanya dalam Selatan Raton katanya sudah zamannya Arya Biraraja. Tapi sebelum itu sudah ada raja di sini. Ingatlah di Sumeneb tidak ada raja ya. Di Madura tidak ada raja. Yang ada adipati. Adipati. Semuanya adipati. Cakraningrat itu adipati. Oh. Tidak ada raja. Berarti di Madura nih Tidak ada raja. nggak ada raja gitu? Hanya satu raja satu. Siapa? Di Sumeneb namanya Nararia Kulub Kuda. Itu tertera di Prasasti Mula Malurung di lempengan ke-6 dan ke lempengan ke-6 AB dan 333 baru kita temukan. Jadi Sumeneb itu asalnya menurut buku dari Dr. Adis Abdurrahman dan buku-buku yang lain ada asal daripada bahasa Asong Ngenep itu. Asong Ngenep berarti Asong itu cekungan di dalam laut, Ngenep itu mengendap. Jadi daratan. Gitu. Dan jadi daratan gitu. Jadi di sini sungguhnya zamannya Arya Biraraja pada tahun 1269 masih di tempat saya yang kita tempati itu masih laut ini. Oh, masih laut gitu. Laut, pantai di belakang pantai. Makanya di sini namanya Kampung Sakeren, Mastase itu. Oh, akhirnya Kolor, masuk iya. ke nama-nama gitu Iya. kan. Bersangkutan gitu. Benting itu pangambekna angin genting katanya gitu. Namanya di sana di pesisir pantai Mastase di sana ada Pabian. Pabian itu temannya bayar biaya dan cukai. Kalau sekarang biaya pabian gitu. Pabian gitu. Iya, kolor itu namanya bukan namanya pohon tapi pangolorana tanpa barao. Oh. Namanya muncul ya, munculan danunya baraona gitu. Nah, itu di sini laut. Berarti memang asal usulnya itu tadi itu Laut pengendapan itu gitu. setelah tahun kira-kira 1560 baru di sini ngendap. Oh. Nah, itu abad ke-16 ya. Abad ke-16. Baru ada tanah tapi masih gembur masih ya. Merupakan rawa, makanya di sini ada istilah kampung Karangraba itu. Ya, Sumeneb. Jadi itu menurut cerita-cerita, bukan cerita ya, di tulisan-tulisannya Abdurrahman Dr. Naras Abdurrahman yang nulis itu banyak. Sudah Hubdejung dan sebagainya memang begitu adanya. Oh iya. Itu asal-asal. Makanya kadang dikatakan Sumekar. Lah Sumekar ini ada dua nama Sumekar. Iya. Satu Sumekar istrinya Ki Demeng Palakaran Matukan itu. Yang waktu jadi adipati di Arusbojo itu istrinya namanya Nyai Sumekar. Nyai Sumekar. Nah, setelah itu ada lagi keponakannya Raden Trunojoyo dikawin oleh Raden Pangeran Jodonegoro di sini. Cantik banget. Karena cantiknya namanya aslinya namanya Nyai Kani. Karena cantiknya mah disebut Nyai Sumekar. Nyai Sumekar gitu. Sekarang jadi lambang Sumeneb Sumekar. Gitu. Padahal itu namanya orang barat ya. Orang Madura Barat maksudnya. Dan apa mengenai saya? Karena Madura itu adalah satu pada intinya. Tapi kalau menurut Bapak itu Sumeneb ini punya peran penting lah dalam sejarah Madura gitu. Betul, Sumeneb itu peran penting di sejarah Madura karena Sumeneb itu paling tua. Oh iya. Gitu. Jadi ada pemerintahan itu mulai tahun 1255 sudah ada raja. Selama berbelas tahun itu dicabut raja, sudah tinggal adipati. Arya Biraraja itu adipati pertama. Pada tahun 1269. Sampai sekarang Sumeneb itu mempunyai pimpinan pemerintahan sebanyak 54. 54. Beda dengan Pamekasan barusan. Bangkalan itu barusan. 54 apa? 54 adipati. Adipati. Ya. Di Sumeneb itu. Iya. Banyak berarti ya, Pak? Dari iya. Jadi kalau saya hitung gini, mulai dari Arya Biraraja, Aryo Banga, adiknya itu dari Banga, setelah itu Lembu Suranggono, putranya punya putra Pangeran Asrapati, terus Panembahan Joharsari, Panembahan Bandoroko, Panembahan Borogung dan pas Notoningrat, Notoprojo, terus ke Sepudi itu, Wirakrama, Panembahan Bedingi dan Adipoda itu, terus ke sini lagi Gajah Pramodus, Cerdiningrat dan Joko Tole.
Joko Dolo Wegananda, putranya itu Wiroboyo, itu sudah terah Wiraja habis, diganti terah Mataram. Tumenggung Kanduruan, Pangeran Lorwetan, Lorwetan II, nah terus Cakranagara, terus ada ke sepupunya Sultan Agung jadi merintah adipati di sini, namanya Pangeran Anggodipa yang mendirikan masjid Jami, masjid Laju ini. Masjid Laju Pak. Laju lain lagi, bukan Masjid Agung ini, Masjid Jami bukan. Berarti memang itu salah satu faktornya ya Pak? Iya, jadi lebih satu, yang kedua di sini memang tidak seperti Bangkalan. Bangkalan itu lebih mendominasi menjadi keluarga Mataram. Kalau Sumeneb enggak. Sumeneb itu mulai dulu mandiri memang. Oh memang mandiri. Dari sininya memang. Iya mandiri. Hanya namanya Yudonegoro itu yang mengabdi pada Sultan Agung. Iya. Pernah mengabdi karena Yudonegoro itu waktu berguru di Gresik ya, Sunan Prapen itu saudara seperguruan dengan Trunojoyo Yudonegoro itu. Makanya diambil menantu oleh Trunojoyo, dikawinkan dengan keponakannya ini. Jadi di sini tidak pernah, hanya di catatan sejarah kalau mau Madura Cakraningrat itu bukan Madura Barat itu. Madura Barat ya. Karena Cakraningrat keraton pertama dimatekan Sampang. Oh di Sampang pertama. Sampang dulu, terus pindah ke pertama ya. Iya pertama, bukan setelah diambil lah dengan Sultan Agung, dijadikan iparnya, dikembalikan lagi di sini di Sampang diperintah oleh Pangeran Sontomerto itu, pamannya dari ibu dari Cakraningrat I. Nah baru di Arusbojo itu keratonnya. Oh, ke Arusbojo sana. Iya, itu adipati bukan raja, karena orang Madura itu tidak mengerti kepada tatanan pemerintahan, yang mengatakan mereka itu rato. Raja, padahal bukan, tidak ada raja. Tapi agak menarik sebenarnya Pak. Tadi awalnya memang ada raja gitu. Satu kan? Satu hanya itu. Nah, terus kenapa kok putus katakanlah? Gini, raja itu yang dikatakan raja itu Narada Kuda karena waktu itu sengketa antara keluarga Kedangro kan. Saling bunuh, Kedangro dibunuh oleh Anusapati bunuh Tojaya Wisnuwardana. Nah sejak Wisnuwardana ini negara Tumapel Singosari dipecah. Jadi saudaranya iparnya dijadikan raja semua. Nah, setelah Kertanegara, status raja dicabut semua, diganti adipati gitu. Oh, pakai adipati aja. Iya, adipati, tidak ada raja. Tidak ada raja gitu. Raja sudah satu hanya Singosari begitu loh. Ada adipati semua. Biar tidak ada lagi perpecahan kayak tadi gitu ya, Pak. Iya. Terus itu ke adipati setelah sampai pada kalau di Sumeneb itu pemerintahan Yudonegoro adipati. Kalau di Bangkalan mungkin, di Pamekasan mungkin zaman Adikara adipati. Seduanya itu bukan adipati lagi. Regen sama bupati gitu loh. Oh, sama Regen bahasa Belanda itu. Karena sudah dibawa sebagai negara pasarnya Belanda. Dengan Belanda dirubah, ada adipati. Oh, berarti Belanda datang sudah dikuasai. Mataram sudah bekerja sama, sudah Amangkurat II itu bekerja sama dengan Belanda. Perjanjian Madura itu sudah dipunyai Belanda sudah. Ingat deh ya, Madura sudah kepunyaan Belanda. Oh gitu Pak. Iya, Amangkurat jadi Cakraningrat Cakraningrat II itu masih adipati. Tinggal itu sudah Regen sudah. Sudah Regen sudah. Ya? Regen. Karena sudah di bawah naungan. Di bawah Belanda. Belanda sudah ya Pak. Karena begini, kalau kita bicara masalah jabatan, adipati itu adalah sama dengan gubernur. Kalau Regen sama dengan bupati. Di sini dikuasai oleh kerajaan Belanda, di sana raja. Otomatis yang di sini yang membawa adalah adipati. Siapa adipatinya? Ya gubernur jenderal itu. Oh gitu. Di bawahnya gubernur jenderal baru Regen. Baru Regen ya Pak. Iya, yang tidak menjadi kekuasaan Belanda kan Mataram dan Yogyakarta dan Surakarta kan. Iya. Kalau di lainnya adipati. Gitu. Oh gitu ya Pak. Nah, kalau di sini di Madura sejak Cakraningrat III itu, dan di sini sejak Pangeran Wirosari tadi saya sebut, itu sudah Regen itu.
Oh, sudah Regen sudah. Iya, sudah kontrak dengan Belanda. Belanda sudah. Itu. Sekitar tahun berapa berarti sudah, Pak? Sekitar tahun 1760-an kalau 700 berarti. iya. 1600-an kira-kira, 670 kira-kira. Berarti tadi banyak berarti ya di Sunda paling banyak betul. adipati itu kan. Iya. Kalau menurut penjenengan itu, adipati paling berkesan ya. Adipati paling berkesan saya kira hanya yang terkenal itu adalah Joko Tole. Joko Tole. Joko Tole. Sampai sekarang tetap dipakai ya kan. Tetap diingat. Tetap selalu diingat Joko ya. Tole, iya, Joko Tole itu. Itu cerita Joko Tolenya ada, hanya kisahnya itu kebanyakan dari mitos. Ceritanya, Oh, gitu. perjalanan itu dimitoskan. Perjalanannya dimitoskan. Perjalanan dimitoskan. Joko Tolenya ada gitu. Joko Tolenya ada, Ya, cuma perjalanannya aja contoh gini. dimitoskan. Joko Tole lahir karena mimpi. Kan tidak mungkin. Itu kan mitos kan. Iya, Oke lah, iya, diterima saja karena itu perangsang. Iya, perangsang. Perangsang bagi generasi penerus agar menyenangi sejarah. Gitu. Dengan naik kuda terbang, mana ada kuda bisa terbang? Tidak ada. Itu mitos ya. Kayaknya dengar-dengar nama Parendunah kuda terbang. Betul. Parenduna Kerpu. Parenduna Kerpu Kerpu gitu. yang menyusui Joko Joko Tole. Tole. Itu menyusui atau tidak kayaknya lari daripada mitos. Mana ada kerbau Iya, bisa iya. menyusui manusia gitu. Karena mungkin ya. Iya, iya. Ya namanya cerita untuk merangsang mereka generasi penerus, generasi muda dalam istilah sekarang Gen Z ya. Ya begitulah rangsangan-rangsangan utama yang diharapkan ini. Oh ya, kita sering kali tuh melihat narasi-narasi di media sosial, Iya, iya. TikTok ataupun dan semacamnya gitu. Ada ungkapan seperti ini. Tidak ada Nusantara kalau tidak ada Majapahit. Oh begitu, iya betul. Oh ini. Tidak ada Majapahit kalau tidak ada Madura. Iya betul. Begitu. Gimana menurut Bapak itu? Oh gini.